Bismillahirrahmanirrahim. Pada video persamaan kuadrat berikutnya, kali ini kakak akan membahas tentang cara memfaktorkan atau faktorisasi dari beberapa jenis persamaan kuadrat ya. Karena kemampuan memfaktorkan ini sangat dibutuhkan untuk penyelesaian soal-soal di UTBK maupun di ujian mandiri lainnya. Tonton sampai habis videonya agar semakin paham tentang faktorisasi persamaan kuadrat. Baik, pertama-tama ini tentang memfaktorkan ya, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktor. Ya, untuk pertama, untuk yang persamaan kuadratnya lengkap, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, lengkap nih. Nah, contoh misalkan kakak punya persamaan kuadrat, ini untuk yang a nya sama dengan 1 dulu ya, a nya sama dengan 1. Nah, berarti misalkan punya x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0. Nah, cara memfaktorkan itu mulai dari belakang, mulai dari 3. Faktor itu artinya perkalian ya. 3 itu perkalian berapa aja 3 tuh ya. Nah, kebetulan 3 itu adalah prima. Prima ya tidak banyak pilihannya, yaitu cuma 3 kali 1. Kemudian cek apakah angka 3 sama 1 itu kalau ditambah hasilnya 4. Nah, di sini cocok 4, di sini 3. Berarti faktorisasinya itu adalah karena plus 3 sama plus 1 ya, berarti x plus 3 dikali x plus 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah faktorisasinya. Satu step lagi, itu akan menjadi akar atau solusi. Ya, x1 sama dengan min 3, opositnya, lawan tandanya. Kalau plus 3 jadi min 3, kalau plus 1 jadi min 1. Nah, ini udah selesai nih. Jadi solusinya adalah x1 dan x2 nya adalah min 3 dan min 1. Contoh lainnya, misalkan masih a nya sama dengan 1 dulu, x kuadrat, kemudian misalkan berapa, sebentar, misalkan min 11x gitu ya, plus 30. Nah, teman-teman, kalau ada min ada plus gitu ya, berarti ya seperti biasa kita mulai dari belakang tuh, memfaktorkannya dari belakang. 30 tuh banyak faktornya ya, tidak seperti 3 tadi. Nah, plus itu bisa dari 1 kali 30 atau min 1 dikali min 30. Filternya ada di tengah, teman-teman. Apakah 1 ditambah 30 adalah min 11? Nah, 1 tambah 30 itu adalah 31. Sedangkan min 1 ditambah min 30 itu min 31. Berarti bukan nih. Bukan mereka faktornya. Cari lagi. Selain min 1 kali min 30. Berapa? 2, 15. Atau min 2 dikali min 15. Oke, dicek lagi. 2 tambah 15, 27. Min 2, min 15, min 27. Masih bukan. Apalagi 3, 10. Atau min 3, min 10. Dicek lagi. 3 tambah 10, 13. Min 3 tambah min 10, min 13. Masih belum cocok. Apalagi 5, 6. Min 5, min 6. Nah, 5 tambah 6 positif 11. Kalau min 5 dikali min 6, nah ini cocok. Berarti kita pakai nih faktor ini nih. Kita pakai faktor itu, faktornya adalah x
X gitu ya, karena min 5 min 6 berarti jadi min 5 min 6. Ini adalah faktor. Ketika kita pindahkan min 5 ke kanan jadi akar. Jadi X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 6. Nah, ini adalah contoh persamaan kuadrat yang A-nya sama dengan 1 dan semuanya lengkap. Kemudian kita masuk ke persamaan kuadrat jenis kedua yang masih A-nya sama dengan 1, AX kuadrat plus BX ya. A-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 0. Nah, kalau dapat persamaan kuadrat jenis ini justru gampang ya. Ini justru lebih mudah untuk memfaktorkannya, tidak ribet. Ini A-nya jangan cuma 1 deh, boleh yang lebih dari 1. Yang C-nya sama dengan 0. Ini sebenarnya sangat mudah untuk difaktorkan, teman-teman. Contoh, misalkan ada X kuadrat plus 7X sama dengan 0. Nah, memfaktorkannya salah satunya pasti X. X kuadrat itu yang tadinya 2 sisa 1, 7X hanya 7 saja. Dan salah satu akarnya solusinya pasti adalah 0. Yang satu lagi ingat lawannya, kalau plus 7 jadi min 7. Jadi bentuk AX kuadrat plus BX sama dengan 0 di mana C-nya sama dengan 0, salah satu solusinya pasti adalah X sama dengan 0. Nah, ada lagi misalkan 2X kuadrat min 10X. Ini ada dua kemungkinan ya. Bisa saja faktorisasinya kayak tadi, X-nya saja yang keluar. Jadi 2X min 10. Nah, nanti untuk yang ini X-nya 0. Kalian di sini ada effort dikit. 2X min 10 sama dengan 0. 2X sama dengan 10. X-nya 5. Nah, berarti ada 2 nih. 0 sama 5. Atau bisa juga langsung keluar 2X kuadrat min 10X sama dengan 0, faktornya keluarin 2 karena bisa dibagi 2. Ini X, ini min 5. 2X itu ya sama dengan 0, ini langsung lawan tandanya yaitu 5. Oke. Berlaku juga misalkan ada bentuknya pecahan ya. Misalkan 1/4 X kuadrat min 1/12X misalkan sama dengan 0. Nah, berarti bisa keluar 1/4 X. Kemudian ini ini X saja. 1/12 jadi min 1/3. Nah, yang ini selalu X-nya sama dengan 0 dan ini tinggal lawan tandanya yaitu positif 1/3. Nah, bentuk yang ketiga adalah bentuk AX kuadrat ya min C, B-nya yang sama dengan 0 ya, tapi C-nya harus negatif. Nah, kalau bentuk persamaan kuadrat seperti ini contohnya, misalkan X kuadrat min 1 deh, maka bentuknya itu adalah conjugate atau perkalian sekawan, yaitu yang satu X plus, yang satu X min. Kemudian pada prinsipnya dia adalah akar masing-masing nih. X kuadrat di akar, ini juga di akar. Jadi akarnya masing-masing, akar X kuadrat adalah X, akar 1 adalah 1, yang satunya 1 juga. Nah, jadi di sini dapat akar yang berbeda tanda. X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Contoh lainnya, misalkan ada 4X kuadrat min 25. Nah, faktornya itu adalah conjugate atau kali sekawannya, yaitu yang 1 plus, yang 1 min. Dan kita akarkan saja nih. Akar 4X kuadrat itu adalah 2X. Ini adalah 5.
2x 5 juga, cuma beda plus sama min. Nah nanti yang ini menjadi minus 5/2, yang sebelah kanan jadi positif 5/2. Terus bagaimana kalau dia bukan bilangan kuadrat? Misalkan ada bentuknya x kuadrat min 10. Tidak masalah, prinsipnya adalah sekawan. Kemudian kita akarkan. Akar x kuadrat adalah x, akar 10 ya tulis saja akar 10. Nah, jadi nanti akarnya adalah min akar 10 dan positif akar 10. Gitu ya. Nah, itu tadi bentuk yang B-nya sama dengan 0 tapi C-nya harus yang negatif. B-nya sama dengan 0 tapi C-nya harus yang negatif. Nah, bentuk yang berikutnya nih. Bentuk yang agak paling rumit ya. Yaitu di mana bentuknya lengkap tapi A-nya tidak sama dengan 1. Ya, A-nya tidak sama dengan 1. Nah, contoh-contoh. Misalkan kakak punya persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Nah, kakak punya metode yaitu menggunakan yang namanya cara kabel. Ya, ini metode cara kabel. Apa sih kabel? K-nya itu adalah kali, B-nya adalah belakang. Jadi dikali ke belakang ya, seolah-olah persamaan kuadrat kita adalah hanya x kuadrat plus 5x min 6. Nah, kalau udah x kuadrat balik ke bentuk yang pertama tadi. Min 6 cari faktornya. Bisa min 1 kali 6 atau 1 kali min 6. Filter berikutnya adalah di sini. Apakah min 1 tambah 6 hasilnya 5? Kalau udah 5 ya udah berarti ternyata inilah yang faktor kita harapkan. Ya, berarti faktornya adalah x min 1 x plus 6. Tapi teman-teman, karena tadi kita kabel kali belakang si 2 ini, maka teman-teman gak boleh lupa untuk meletakkan 2 itu sebagai pembagi di angkanya. Jadi kalau teman-teman x min 1, maka kasihlah per 2 karena tadi kita kali 2. X plus 6 per 2 karena tadi kita kali dengan 2. Nah, selanjutnya dari faktor ini opositnya atau lawan tandanya jadi positif setengah. Yang dari sini 6 bagi 2 3 ya. Berarti min 3. Nah, solusinya berarti adalah 2 ini. Contoh lainnya, misalkan kakak punya persamaan kuadratnya 4x kuadrat min 19x plus 5. Nah, kita kabel kali belakang. Berarti sekarang persamaan kuadratnya x kuadrat min 19x plus 20. Nah, kita biasakan faktor itu dari belakang. 20 banyak tuh ya. Bisa 1 kali 20, bisa min 1 kali min 20 gitu kan. Bisa 2 kali 10. Nah, ini filternya seperti biasa di tengah. Kalau 1 tambah 20, 21 gitu kan, nggak mungkin. Nah, kalau 2 kali 10
baru 12 ya. Enggak, tadi kelebihan, sekarang kekurangan. Terus kalau 3 nggak bisa. Kalau 4 kali 5, ya kan? Oh maaf, ini minus. Saya ulangi, contohnya minus 5 ya, jangan plus 5. Kalau plus 5 nggak bisa diselesaikan. Saya ulangi, min 5. Jadi faktornya adalah apa? Bentuknya x kuadrat min 19x min 20. Kita mulai ulangi lagi faktornya. Min 20 tadi min 1 kali 20. Kalau min 1 dikali 20 adalah 19. Kalau kebalik 1 kali min 20, 1 dikurang 20. Ternyata ini yang kita mau cari. Berarti faktornya adalah 1 dan min 20. Maka faktorisasinya x plus 1 dan x min 20. Nah, jangan lupa tadi kan kita kabel 4 kali belakang si 4, berarti pernya 4 dan pernya 4. Nah, dari sini berarti kita peroleh min 1/4 dan satu lagi adalah 20/4 positif 5. Jadi faktornya adalah x plus 1/4 dan x min 20/4. Akarnya adalah x sama dengan min 1/4 dan x sama dengan 5. Nah, itulah beberapa bentuk persamaan kuadrat yang diselesaikan dengan cara faktorisasi. Nah, sekali lagi faktorisasi ini cukup penting karena cukup banyak soal yang memerlukan kompetensi bisa memfaktorkan. Baik, semoga teman Kak Azul semua makin paham tentang cara faktorisasi dengan bentuk-bentuk persamaan kuadrat yang macam-macam. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.